siang. Perkenalkan, nama saya Fani dari KKN Stikes Yogyakarta. Nah, jadi saya kembali lagi ke sini, Bu. Iya, Itu untuk konseling mengenai keluarga berencana. Sebelumnya benar dengan Ibu Aisyah. Betul sekali. Usianya berapa ya, Ibu? Saya 27 tahun. Oh iya, saya memilih topik keluarga berencana ini karena kan kemarin waktu saya datang ke sini Ibu bilang belum KB ya, Ibu. Iya, karena takut. Nah, jadi saya pakai ini buat konseling sama Ibu ini, Bu, leafletnya. Oh iya. Baca bareng. Sebelumnya Ibu sudah tahu, Bu, keluarga berencana itu apa? Apa ya? Belum tahu juga sih sebenarnya. Iya. Ini, Bu, kayak di halaman pertama tuh ada 2 anak cukup. Itu tuh slogan. Kalau dulu kan 2 anak lebih baik, kalau sekarang 2 anak cukup. Iya. Nah, pengertiannya itu KB itu untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu ada menghindari kehamilan beresiko tinggi, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Karena, Bu, kalau misalnya kan jarak kelahirannya terlalu dekat itu beresiko, Bu. Betul. Apalagi kalau misalnya ibu itu baru melahirkan, misalnya SC ya, Bu, kemarin. Iya, terus belum setahun udah hamil lagi, itu kan beresiko, Bu. Takutnya rahimnya itu belum siap. Iya, benar. Kemudian untuk syarat kontrasepsi itu harus efek sampingnya minimal, lama kerjanya dapat diatur, dan tidak mengganggu saat berhubungan, mudah digunakan dan diterima oleh pasangan. Jadi untuk memilihnya itu emang harus diskusi, Ibu, sama suami. Iya, betul. Oh ya, sebelumnya Ibu sudah tahu belum, Bu, kalau metode kontrasepsi itu ada juga yang tanpa alat? Tanpa alat, iya. Sih nggak kalau dengar metode kalender, metode relaksasi sama suhu tubuh? Pernah dengar nggak, Bu, sebelumnya? Sebelumnya belum. Nah, jadi metode kalender itu dia berhubungannya itu bukan di masa subur. Kan kita kalau udah masa subur itu menghindari berhubungan pada saat itu. Nah, kalau metode relaksasi ini tuh metodenya sementara, cuman bisa 6 bulan. Karena memberikan ASI itu diberikan cuman ASI, bukan tanpa minuman, tanpa makanan. Tapi ada syaratnya. Waktu habis melahirkan itu belum haid. Nah, kalau suhu tubuh ini itu harus mengukur suhu, Bu, setiap bangun tidur. Gitu. Selanjutnya belakangnya, Ibu. Ini metode yang pakai alat. Bisa sebutkan, Bu, apa aja metodenya yang pakai alat? Pakai alat nih, kondom. Iya. Ya. Spermisida sama pil, suntikan, implan, alat kontrasepsi dalam rahim, tubektomi dan vasektomi. Nah, benar. Sering dengar ya, Bu, kayak kondom. Iya. Tapi kita tahunya kan biasanya kondom tuh pria ya, Bu. Iya. Ternyata ada, Bu, untuk wanita. Ada untuk wanita juga tuh. Iya. Kalau pria kan sering ya, Bu, kita lihat di pasaran gitu. Iya, banyak. Kalau kondom wanita tuh dia tuh sama aja, cuman dia tuh dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan. Sama, buatnya juga sama dari latex. Kalau spermisida itu dia tuh kayak bahan kimia, bentuknya gel atau krim gitu, Bu. Itu tuh dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan. Nah, untuk pil ini tuh udah biasa juga ya, Bu. Karena banyak yang pakai. Kalau pil kombinasi itu tidak boleh untuk ibu menyusui, kalau pil mini itu boleh. Nah, suntikan juga ada 2 jenis, Bu. Yang pertama itu kombinasi, itu disuntiknya sebulan sekali. Yang progestin suntiknya 3 bulan sekali. Kalau susuk itu yang di tangan itu, Bu, itu ada 2 kapsul kecil gitu dipasang di lengan. Ini juga termasuk dalam metode kontrasepsi jangka panjang, biasanya 3 tahun. Nah, kalau spiral itu IUD itu yang dimasukin ke dalam rahim. Nah, tubektomi dan vasektomi itu kontrasepsi mantap atau biasa dikenal tuh steril, Ibu. Kalau tubektomi itu untuk wanita, vasektomi itu untuk lelaki. Kalau tubektomi itu yang dipotong atau diikat tuh saluran tubuhnya, Bu, mencegah sel telurnya keluar. Kalau vasektomi kan lagi viral-viralnya, Ibu, di TikTok kan. Itu tuh yang dipotong itu saluran vas deferens itu tuh mencegah spermanya keluar. Nah, semuanya juga ada efek sampingnya, Ibu. Ini yang Ibu khawatirkan kemarin kan, Bu? Iya, betul. Kalau kalender itu dia tuh kurang akurat, Bu, karena siklus haid kita kan nggak teratur ya, Bu. Iya, betul. Dan juga menurut saya agak ribet juga. Nah, biasanya tuh kalau yang tanpa alat tuh dia double proteksi. Kadang walaupun pakai itu juga tetap pakai kondom. Betul. Kalau yang metode minore itu
sama kayak tadi sudah saya sampaikan, kalau udah dapat haid itu efektif. Iya. Terus suhu tubuh ini juga termasuknya ribet ya Bu. Iya. Waktu mengukurnya tuh setiap pagi harus konsisten juga. Terus kalau kita gonta-ganti termometer berubah jadi buyar. Nah kalau kondom itu bisa iritasi kan, namanya juga di kulit sensitif kan Bu. Jadi ada juga iritasi sama latex. Iya. Kalau spermisida itu bisa iritasi pada kemaluan. kemaluan. Dan juga kadang dia menyebabkan rasa panas di vagina. Kalau kontrasepsi itu mual, berat badannya naik, gangguan menstruasi dan nyeri payudara. Suntikan kontrasepsi kurang lebih sama kayak pil. Cuman ini pemulihan kesuburannya lebih lama. Maksudnya tuh kalau misalnya ibu udah suntik nih, terus ibu mau berhenti karena mau hamil lagi. Nah, pemulihannya tuh agak lama. Agak lama. Iya. Nah, kalau implan ini nyeri pada proses pemasangan karena kan disayat Bu. Iya, betul. Menstruasi yang nggak teratur, sakit kepala, jadi mood swing. Dan jerawat. Tapi kalau menurut saya kalau jerawat itu tergantung kondisi kulit masing-masing. Kalau spiral itu haidnya jadi lebih banyak. Nyeri haid. Terus risiko infeksi paru sama aja dia terlepas yang ibu khawatirkan kemarin tuh. Kalau steril ini dia beda permanen. Sudah ibu ada yang ingin ditanyakan ibu? Ya itu tadi kan aku kalau misalnya disuruh buat ini apa namanya KB, nah itu tuh masih mikir-mikir lagi soalnya efek sampingnya ke belakang gitu ya. Ada sih temen tuh yang bilang ini gak apa-apa kok, santai aja nanti bisa ini lagi, bisa dicopot. Tapi di sisi lain kan aku juga orangnya traumatis Iya. jadi nggak berani pakai gitu, takutnya kan nanti nggak sesuai dengan kondisi badanku toh ya. Kan gampang ringkih Mbak, jadi udahlah sama-sama nggak usah pakai apa-apa wae, cuman kita pinter-pinter jarakin aja anaknya, kan sekarang usia Bara udah 5 tahun. Terus aku juga kemarinnya SC. Terus sama Pak dokternya sudah bilang ini kalau mau punya adik paling enggak anaknya udah ada 5 tahunan. Jadi kalau jaraknya 5 tahun itu masih bisa diusahakan aman. Nanti kalau buat kelahiran selanjutnya atau mau buat ini bisa tanpa sesar gitu loh, masih bisa diusahakan. Terus, tapi saya mikir lagi, wah ya kalau itu nanti dulu lah. Ya, emang pengennya 2 anak, besok ya semoga aja dikasih cewek lah. Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Seputar ini sudah sih Kak, udah. Oh baik, jika tidak ada kita rangkum bersama-sama Ibu terkait ini. Tadi pengertian KB itu mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Manfaatnya bisa tolong Ibu bacakan? Manfaatnya ini menghindari kehamilan berisiko tinggi, terus menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, terus membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Tadi syarat kontrasepsinya ada yang aman, harus selama kerjanya dapat diatur, tidak mengganggu saat berhubungan, mudah digunakan dan harus diskusi sama pasangan. Ada metode alat kontrasepsi tanpa alat, ada metode kalender, amenorelaksasi, sama suhu tubuh. Terus yang dengan alat bisa sebutkan? Yang dengan alat ya kondom pria, kondom wanita, spermisida, pil, suntikan, implan, alat kontrasepsi dalam rahim, tubektomi dan vasektomi. Untuk efek sampingnya kalau kalender itu karena siklus haidnya tidak teratur. Kalau metode amenore itu apabila tidak menyusui secara eksklusif dan juga apabila sudah haid. Untuk suhu tubuh itu tidak konsisten, itu bisa berubah juga suhunya. Kalau kondom bisa iritasi, spermisida juga iritasi, pil kontrasepsi itu mual. Kalau untuk pil kontrasepsi itu untuk menghindari mual tuh diminumnya sebelum tidur aja Ibu. Sebelum tidur. Ya, dan pil kontrasepsi kan harus diminum tiap hari tuh Bu. Kalau misalnya terlupa, misalnya kelupa sehari, berarti besoknya minumnya 2 kali, pagi sama malam. Kalau kalau misalnya lupanya 2 hari, diminumnya misalnya di hari Rabu itu diminum 2 kali, pagi sama malam, Kamisnya minumnya 2 kali lagi. Untuk kontrasepsi ini kan ada berat badan naik itu, sebenarnya bisa kita
atur aja sih Bu cara kita makannya dan juga olahraganya. Kalau implan itu kan nyeri, ada menstruasi tidak teratur, sakit kepala, perubahan mood dan jerawat. Untuk IUD ini kan ada nyeri haid Bu. Nah kalau nyeri haid itu bisa kita kompres aja pakai air hangat. Ya sama kayak kita ngatasi nyeri pada saat haid pada umumnya. Terus bisa juga minum paracetamol. Tapi kalau misalnya benar-benar udah nggak tertahan, datang aja ke puskesmas itu. Kalau steril ini bedah permanen. Bedah permanen. Iya. Itu permanennya tuh seperti apa tau Mbak? Maksudnya gitu maksudnya bisa dicopot lagi atau gimana gitu? Iya tuh tergantung Ibu, biasanya tuh diikat, tapi ada juga yang dipotong. Jadi ya benar-benar udah steril gitu. Ya, tapi biasanya tuh harus di usia 35 tahun ke atas dan anaknya juga udah 2 atau mungkin lebih dari itu. Soalnya kan kalau usia produksi yang sehat itu 21 sampai 35 tahun. Di bawah itu dan di atas itu tuh sudah masuk risiko tinggi. Jadi sebenarnya kalau udah 35 ke atas mau steril itu dipersilakan. Ya. Baik Ibu, hanya ini konsulnya pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan untuk Ibu semangat ya Ibu. Kan katanya nanti mau tambah lagi ya Bu. Semoga dapat ya Ibu. Amin ya Allah. Amin. Makasih banyak Ibu. Iya, terima kasih banyak Kak.